Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kajian kali ini adalah seperti yang kemarin sudah aku sampaikan, Yesus Allah jalan. Ya, topiknya Yesus Allah jalan. Memang dibikin gitu ya, bikin maksudnya gimana nih, kalimat yang agak kaku atau gimana ya, memang begitu. Yesus Allah jalan gitu. Kita akan membuktikan apakah ketika Yesus ya. Jadi kajian kita itu di sini nanti ya. Sorry. Ini aku gini dulu ya. Nih judul kita, Yesus Allah jalan. Ya. Kajian kita adalah kemarin yang tanya dari Pure Kristen nggak menyebutkan ayatnya, tapi aku pastikan ayat ini yang dia kutip. Kalau sudah bicara jalan tuh nggak ada kalau nggak ayat ini. Ya, Yohanes 14:6. Ya, kepadanya akulah, ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini yang mau kita kupas tuntas. Sebelum ini aku akan sedikit memberikan katakanlah apresiasi terhadap komen-komen yang masuk dari Pure Kristen ya. Terutama yang ngoceh katanya nggak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Ya, pertanyaanku, dari mana kamu tahu bahwa kata tauhid tidak ada di dalam Al-Quran? Coba, kamu kan dibodohi sama orang bodoh. Mesti yang bodohi kamu tuh orang bodoh dan kamu ikut bodoh kalau kamu tidak mau tanya dulu. Tanya dulu sama orang Islam, ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Baru nanti kamu dijelaskan. Ya. Tapi kamu tahu nggak sorob? Tahu nggak nahu? Kalau kamu sorob nahu nggak tahu, apalagi kamu tasrif nggak tahu. Terus gimana cara menjelaskan kepada kamu? Gitu loh. Kalau kamu mau jelas, ini videonya sudah jadi aku nggak usah jawab. Nih, kamu tonton di sini videonya. Nampak, Le? Kurang dekat? Ini videonya sudah ada ini. Ya, nih. Sebelum kamu tanya ini sudah nggak tahu udah usianya berapa lama, itu bisa kamu lihat di situ ya. Ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Di situ. Jadi kembali aku sampaikan ya, kalau nggak tahu itu tanya. Ini semangat kita, ini semangat education, belajar bersama, bukan semangat saling menyerang, tidak. Gitu loh. Kan sudah jelas topik kita sebetulnya bukan ke sana. Tiba-tiba nyelonong, ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Dan kamu bilang tidak ada. Lah kon ngerti nggak tasrif? Ada tasrif 10, ada tasrif 6, kami pakai tasrif 6. Kalau kamu tasrif juga nggak ngerti, sorob nggak ngerti, nahu nggak ngerti, terus bagaimana menjelaskan ke kamu? Tiba-tiba kamu ngomong dalam Al-Quran tidak ada kata tauhid. Dulu. Makanya, tanya kalau nggak ngerti. Kamu jadi korban kebodohan orang lain, yang akhirnya kamu ikut bodoh. Gitu loh. Aku ngomong gini supaya kamu tertrigger untuk belajar gitu loh ya. Bukan aku menghina kamu, enggak, aku bukan begitu. Tapi begini cara aku menyemangati, termasuk waktu aku dulu
jadi dosen juga begitu cara aku menyemangati. Bukan aku menistakan, enggak. Jadi kamu korban dari orang yang bodoh itu diajarkan ke kamu dan kamu terima saja tanpa kritik, kamu terima kebodohan kamu dan kamu akhirnya jadi bodoh. Sehingga kamu ngomong seperti itu. Tapi kalau kamu punya daya kritik, aku dapat informasi seperti ini ya, apa benar ya? Aku tanya dulu sama orang Islam. Begitu. Jangan kamu nyolong aja kamu bilang nggak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Gitu loh. Kalau kata Trinitas itu memang tidak ada dalam Alkitab. Mau disadarkan ke diksi yang mana Trinitas itu? Tidak ada. Gitu loh. Dan kita harus tahu bahwa di dalam aturan-aturan main Al-Quran itu ada namanya tasrif. Kata itu berubah. Nanti kata dasarnya misalkannya satu, nanti telah menyatukan, akan menyatukan, pemersatu, itu beda-beda lagi kalimatnya. Tapi mempunyai jader yang sama. Gitu loh. Jadi tanya, kalau kamu nggak tahu tanya, nanti tonton di video itu. Kamu belum tanya, videonya sudah jadi beberapa waktu yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngomong katanya adzan itu manggil Tuhan. Ini ya bodoh juga. Kamu itu dibodohi sama orang bodoh dan kamu jadi bodoh. Tanya sama orang Islam, adzan itu manggil Tuhan atau manggil orang supaya sudah tahu waktunya untuk melaksanakan sholat. Kamu tanya. Dan itu sudah dijelaskan. Kebetulan aku baca kemarin sama teman sudah dijelaskan ya. Ya. Kalau kamu kurang jelas, lihat di videoku. Islam rasa Buddha, di sana terjadi dialogku dengan seorang kejawen yang pertanyaannya tapi dia bertanya tidak menjustis gitu loh. Kalau kamu kan dalam kebodohanmu kamu menjustis. Seolah-olah adzan itu memanggil Tuhan. Kamu kira Tuhan itu kopoen ngoyawakmu apa? Kamu kira Tuhan itu tuli? Ya. Adzan itu memanggil manusia supaya dia sholat. Gitu loh. Ya. Inilah suatu bukti bahwa bagaimana ya kalau tidak diniati niat baik bahwa semua yang ada kita lakukan seharusnya ada dalam paradigma education, saling belajar, saling bertanya. Kalau topiknya tentang Yesus apalah Allah, ya Yesus apalah Allah itu aja, jangan lari kemana-mana. Kamu mengucapkan sesuatu sebagai sebuah kebenaran, kamu anggap benar padahal itu menunjukkan kebodohanmu kan. Apalagi untuk yang tentang adzan, lihat di videoku Islam rasa Buddha ya, ada di sana. Apalagi nggak ingat aku. Sudah itu sementara itu dulu dah. Nanti kalau aku ingat tak jelaskan lagi. Oke, sekarang kita mengkaji tentang jalan, ya, tentang jalan. Sebelum ke sana, aku mau compare dulu begini. Dalam keislaman, dalam paradigma Islam ya, dalam bahasa-bahasa Qur'ani itu ada yang namanya ini sirot ya. Ya, ada yang namanya sabil. Ya, ada yang namanya torik. Maka nanti tadi torikoh ya. Ini semua itu kalau diartikan itu cuma satu kata, jalan. Ya. Masalah nanti jalan itu kita maknai sebagai isim apa? Kembali lagi ke sana. Isim zat atau isim makna. Kalau isim zat atau isim makna ya, sirot, sabil, torik itu kalau kita lihat kamus itu ada jalan, bisa juga lorong. Begini. Kalau dia isim zat, tapi kalau isim makna bukan jalan seperti jalan di Ponorogo, jalan Imam Bonjol, bukan itu, bukan jalan raya itu ya. Inilah tiga kata, tiga diksi, sirot, sabil, torik, tapi dia satu makna, yaitu jalan ya.
Nanti ada lagi satu kata banyak makna. Ini banyak kata satu makna. Ada yang satu makna banyak kata. Contohnya begini. Ahad misalkan ya. Ini bisa dua makna, bisa satu atau tunggal. Ini kan ahadun, bisa pemersatu. Tuh loh. Dia mau kemana ya? Lihat narasinya, diksinya itu dibangun untuk narasi yang mana? Ahad misalnya, kul huwallahu ahad. Ahad itu bisa satu, kuantitatif, bisa pemersatu, pelaku dia. Sekarang mau kemana? Gitu loh. Jadi ini kebalikannya ini. Kalau ini satu kata banyak makna, kalau ini banyak kata satu makna. Itulah keindahan Al-Quran. Makanya kita harus hati-hati ya. Oke, gua hapus. Itu tentang tadi itu ya. Sekarang kita belum. Aduh, sudah terlanjur aku hapus tadi ya. Aku ngomong aja kalau gitu. Kalau sirot itu biasanya untuk hal-hal rububiyah, kalau sabil itu yang mulkiyah, kalau torik itu yang uluhiyah gitu ya. Jadi ada penggunaannya sendiri-sendiri gitu loh ya. Oke. Di Al-Qur'an itu kita kembali ke Al-Qur'an dulu ya. Nah, sebelum kita ke konteksnya. Ini memang tapi bukan aku membidik Kristen dengan Islam, tidak. Aku hanya menyuguhkan data di Al-Qur'an begini, di Kristen begini. Nanti Kristen kita bicarakan dalam konteks kekristenan sendiri gitu loh. Ya. Sekarang aduh gatel. Duh. Udah semut ini, semut nakal. Dalam konteks Islam juga ada ya, kita baca yaitu di surat Al-Fat ya. Surat Quran di sinilah. Quran surat Al-Fatihah. Pembuka. Surat piro kira? Surat pertama ya. Ayat ke-6. Di situ dia menggunakan apa? Sirot. Dia jalan itu ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan kamu anggap, oh ini jalan Ki Ageng Gribik, oh ini jalan Soekarno-Hatta, oh ini jalan Panderman. Bukan begitu. Ya, karena dia jalan itu dalam isim makna, bukan isim zat. Itu loh ya. Di sini kalau kita tarik ke Arabiunya menggunakan sirot. Itu loh. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi masalah jalan itu tidak hanya dalam paradigma kekristenan saja, dalam paradigma keislaman juga itu ada gitu loh. Ya. Nanti kalau misalkan dalam sebuah wadah perkumpulan yang itu hubungannya dengan ritual itu namanya torikoh. Maka ada torikoh Qodriyah Naksobandiyah, torikoh Sidikiyah, torikoh Mbetiiyah misalkan kalau aku bikin torikoh. itu lain lagi. Tapi ya itu tadi jalan gitu ya. Oke. Itu sudah aku jelaskan. Itu komparatif, sekedar komparatif. Aku hapus saja, ya. Oke. Nanti kalau Al-Fatihah itu surat pembuka, yang namanya pembuka itu harus di depan, bukan di belakang. Nanti kalian bingung kalau aku tanyai, lebih mana dulu diturunkan antara Al-Fatihah dan surat apa deh yang Al-Alaq. Itu kalau gak jeli kalian puyeng kepalanya ya. Makanya harus banyak-banyak ngaji ya. Jadi aku fair. Apa-apa aku suguhkan. Kristen aku suguhkan begini, Islam aku suguhkan begini. Nanti terserah kalian pilih mana gitu. Kalau mau tetap kafir ya serahkan kafir, mau beriman ya beriman, nggak ada urusan aku. Ya. Jadi enggak. Karena di sini wadahnya yaitu tadi mengedukasi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini Yohanes ini ya. Sebelum itu, sebelum ke Yohanes ke 14 kita ke Yohanes 8:12 dulu lah.
Yohanes 8 ini hampir semiliar 12 ya. Apa katanya? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, maksudnya katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Jadi supaya nggak tersesat, harus mengikuti Yesus. Kenapa Yesus begitu? Ya dia nabi. Semua nabi itu, dari mulai kancing Nabi Adam sampai kancing Nabi Muhammad, itu membawa terang supaya orang nggak keblangsak gitu loh. Ya, oke. Itu hampir semiliar dengan Yohanes 14:16. Sekarang kita fokus ke Yohanes 14:16. Aku ulang lagi. Kata Yesus kepadanya, perhatikan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nih, aku kasih kabar dulu tentang surat ini ya. Ini sudah, aku hapus saja. Kita fokus ke surat ini. Aku dapat sebuah informasi dari seseorang pakar. Menurutku dia pakar dengan background akademis doktor dari Leiden. Dulunya dia seorang pendeta ya, dan cukup mumpuni. Aku nggak tahu apakah itu perubahan terjadi sejak awal atau setelah dia pulang pendidikan dari Leiden membawa gelar doktor, sehingga dia tidak lagi percaya terhadap dogma bahwa Yesus itu Allah yang disebut dengan apoteosis ya, atau deifikasi. Apoteosis, deifikasi itu manusia itu diangkat setara dengan Allah, gitulah gampangannya ya. Nanti kamu buka kamus lah itu ya. Dia sudah nggak percaya lagi. Jadi Yesus itu ya manusia ya, nabi. Yang pertama. Yang kedua, dia sudah tidak percaya, otomatis karena itu dia nggak percaya lagi Tritunggal kan. Oke. Yang kedua, dia sudah tidak percaya lagi dengan aduh, error aku. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak percaya dengan penebusan dosa waris, soteriologi salib yang dibangun Paulus. Dia sudah tidak percaya lagi. Dia tidak percaya bahwa penyalipan itu untuk penebusan dosa. Konsekuensi yang dia hadapi, padahal itu adalah hal yang fundamental dalam teologi Kristen, tentunya ada resiko. Dan sesuatu yang membuat aku angkat tangan kepada beliaunya itu, yang aku bilang pakar itu, dia siap menerima apapun resikonya, tetapi kebenaran harus disampaikan. Jadi dia tidak gila zona nyaman, tidak. Nek cara ini wong Jawa masih ora dadi pendeta, ora paten. Nah, dari beliaulah aku tahu ya bahwa Yohanes 14:6 ini ayat palsu. Cuman aku cari-cari datanya di mana, karena aku juga sudah lama aku dengar ya, tak cari-cari nggak ketemu ayat palsu ini. Gitu. Terus bagaimana kalau ayat palsu? Ya berarti Bible itu tidak bisa disebut, Injil itu maksudku ya. Kita fokus ke Injil, karena kalau Bible itu perjanjian lama, perjanjian baru. Kita fokus ke Injil aja dulu. Injil itu tidak bisa dikatakan sejajar dengan Al-Quran, karena dia bukan kitab suci. Level dia itu label hadis. Kalau dia dilabelkan setara dengan hadis Yesus begitu, tidak ada masalah. Kalaupun ini ternyata bukan yang pernah diucapkan oleh Yesus, artinya ini palsu, tidak ada masalah. Jadi memang Injil itu lebih aman ketika dia didudukkan sebagai hadis,
seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta yang Pak dosen juga yang pernah ngomong kemarin. Kamu lihat videonya nanti ya. Kalau dia dikatakan sebagai hadis Yesus, dia aman. Kalaupun ada yang palsu, ada sisipan, tapi juga di dalamnya ada yang benar. Makanya teman-teman Islam itu kalau orang yang nggak tahu dikirain menggunakan standar ganda. Sebetulnya standar ganda itu, kalaupun dikatakan standar ganda, bukan tanpa alasan. Karena apa? Ketika kita membaca Bible, Injil itu seperti kita membaca hadis, harus ada uji kesahihan. Makanya yang benar kita ambil, yang salah kita tinggalkan, gitu loh. Jadi aku sangat tepat kalau kita memposisikan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menjadi hadis Yesus, bukan kitab suci. Bagaimana dia katakan kitab suci kalau misalkan lagi ternyata yang di dalam ini adalah palsu? Dan aku kemarin sudah bicara tentang beberapa ayat yang itu tambahan yang tidak ada di Kodeks Sinaiticus dan kodek-kodek lainnya tentang Yesus mencintai pelacur itu tidak ada, itu tambahan itu. Gitu loh. Sedangkan yang dinamakan suci dia tidak boleh ada tambahan. Maka itulah apa yang diinformasikan Al-Quran bahwa ada dirubah. Dirubah itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Dan disebut dengan tasrif. Itu bukan informasi isapan jempol. Karena itu adalah firman dari yang Maha Tahu. Dia tahu bahwa di sana sudah ada penambahan dan pengurangan. Maka itulah diturunkan untuk membenarkan yang sudah lalu, yaitu apa? Al-Quran. Oke, karena aku tidak menemukan ini datanya di mana gitu ya. Aku pernah simpen bahwa ini Yohanes 14:16 ini ternyata sisipan palsu gitu ya. Tapi apakah palsu? Tidak bisa dipakai. Pertanyaannya begitu. Karena aku mau posisikan sebagai hadis, aku tidak masalah. Jadi kalau Yesus dikatakan ya. Nah, Yesus dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Misalnya aku ditanya, aku bisa menerima ini? Bisa. Tapi itu masih koma. Pertanyaannya kapan? Kapan Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup? Itu kapan? Gitu loh. Karena ada dimensi waktu. Semua nabi itu jalan kebenaran. Musa juga jalan kebenaran, Kanjeng Nabi Isa juga jalan kebenaran, Kanjeng Nabi Muhammad juga jalan kebenaran. Dimulai dari Kanjeng Nabi Ibrahim sampai Nuh sampai Kanjeng Nabi Adam. Ini semua mengajak orang dan mereka adalah jalan kebenaran yang membimbing kita. Jadi kalau ditanya Yesus itu jalan kebenaran, iya. Masalahnya kapan jalan kebenaran itu ada di dia? Gitu loh. Ada dimensi waktu yang disebut abrogasi tadi. Ya. Oke. Seperti ini hadis ini ya. Berapa lama kita menganggap itu sebuah hadis? Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Padahal setelah diadakan riset penelitian itu bukan hadis. Tapi walaupun bukan hadis, apakah terus kita campakkan begitu saja? Kan kata-katanya bagus ya, sudah diterimanya sebagai motivasi. Sama dengan ini bukan firman, tapi matannya ada sanad, ada matan. Matannya itu benar bahwa nabi-nabi itu adalah jalan kehidupan yang membawa kita kepada terang sehingga sampai kepada Bapa. Semua nabi begitu. Jadi kalau ada nabi menjadi jalan kehidupan terus kamu anggap Allah, ini yang kacau. Gitu. Oke, sekarang aku tunjukkan yang ini ya, karena aku tidak punya data, akhirnya aku mencari data di Five Gospel ya. Five Gospel. Kita lihat dulu aturan main di Five Gospel. Nih ya, Five Gospel ya. Oke. Ini dia bilang. Aduh, sebentar. Nggak bisa jelas, Le. Nggak bisa jelas. Gini. Nggak bisa jelas ya. Aduh. Ini ya.
Nih ya. Nah, Yesus kalau merah itu apa Le? Terjemahkan nih, Bapak nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya. Kalau merah itu tidak diragukan bahwa itu ucapan Yesus. Kalau merah jambu mungkin Yesus nggak bilang. Kalau abu-abu Yesus nggak bilang, tetapi idenya dari dia. Dari dia. Dekat dengan pemikirannya. Itu kalau yang hitam. Ini. Yesus nggak bilang. Yesus did not say this. It represent the perspective our content of a letter of different tradition. Iya, Yesus nggak bilang ya. Oke, sekarang kita lihat Yohanes. Aduh, megang buku berat gini ya, akhirnya tarik napas juga bapakmu ini. Yohanes berapa itu? 14:6. Ya, ini dia. Ini five gospelnya ini ya. Ini five gospel. Ini yang 6 ini. Nah itu ya. Yang 6 itu. Ya. Ini yang nomor Yohanes 14-nya. Ini John-nya itu ya. John, source John 14. Ya. Itu yang 6 itu. Sebentar. Yang mana yang 6 tadi? Bentar, mana tadi 6? Nah, 6 itu warnanya apa itu? I am the way, and I am truth, and I am life. Replace Jesus, no one. Bla 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 bla, nggak ngerti aku bahasa Inggris. Tapi sebuah fakta yang kita lihat, dia tertulis dalam warna hitam. Ini pegang ini Le. Bapak biar tunjukkan untuk, waduh, kembalikan. Mana 6 nih, ini 6 ya. Ini 6. I am the way dan bla bla bla. Ini hitam. Ini warnanya hitam. Kita lihat apa keterangan di sini. Pegang sini nih, bantu Bapak nih. Kalau hitam itu apa? Ini. Yesus did not say ya bla 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 bla. Kamu tuku buku ini pelajari dewe ya. Ini dia. Gospel ya. Ini dia. Oke, sekarang fokuskan lagi Le. Ini mereng tadi. Mereng lagi. Ya. Mereng. Oke. Buku ini bukan sembarangan disusun, Bos. Ini disusun oleh pakar dan memerlukan waktu beberapa lama. Gitu ya. Kalaupun Anda tidak terima ini Injil ya, seenggaknya ini menjadikan sebuah perenungan dahulu lah. Jangan langsung kalian tolak. Ya. Ini bukan sehari 2 hari nyusun ini. Dan sudah dikatakan bahwa ini palsu. Karena Yesus tidak bilang. Tetapi kan aku bilang, karena aku mendudukkan Injil Matius, Markus, Lukas itu bukan kitab suci, tetapi dia hadis, ya tidak ada masalah. Dan matannya juga benar. Yang namanya Nabi itu adalah jalan kita untuk menuju Bapa. Begitu loh. Ya. Yang jadi masalah ketika dia jalan menuju Bapa, yaitu Allah, jalan itu kamu anggap Allah, itu yang jadi masalah. Itu loh. Ya, coba aku baca lagi di sini ya. Udah berapa jam? Berapa? 28, sebentar lagi. Ya. Ini aku tulis di sini supaya kamu ngerti. Ya. Kata Yesus. Ya. Nih, aku kasih warna lain. Nggak apa-apa, yang penting kamu jelas warna. Nih ya. Di sini aja. Ya wis di sini. Akulah. Ya. Jalan, lihat, jalan. Oke, jalannya ini kasih merah. Supaya kamu bisa bedakan. Jalan. Jadi Yesus itu jalan, para nabi itu jalan. Sirot. Ya. Akulah jalan dan kebenaran.
dan kebenaran. Kebenaran. Masih nampak deh? Kebenaran. Oke. Dan hidup. Dan hidup. Oke. Titik. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Ini Yesus klaim ini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang datang ya kepada Bapa. Nih, Bapa ya. Wis dikianu nih. Supaya kamu clear, Bapa. Ya. Kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui aku. Titik. Oke, kita diskusikan di sini sekarang supaya kamu ngerti. Ya. Oke, bentar. Ini warna apa ini? Biru. Ini merah. Ini hitam. Ya, merah, biru, hitam. Oke, sekarang gini. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Entek wis. Alhamdulillah. Oke, sekarang perhatikan. Kita yang paling luar dulu. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Lihat ini. Tidak ada seorang pun, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus mengatakan tidak seorang pun? Karena memang pada waktu itu, nah perhatikan ya, tempus delicti ya, kamu belajar hukum, apa itu tempus delicti, apa itu locus delicti, apa itu corpus delicti, ya, biar bodohmu itu hilang, ya. Ini lihat tempus delictinya pada saat itu memang hanya Yesus yang ada, gitu loh. Meskipun ya dia itu, cuman kita tidak punya data yang valid yang bisa kita diskusikan antara Yesus dan Yahya. Kalau kalian Yohanes Pembaptis itu titik temunya, titik pisahnya kalau kita gambar dalam dimensi garis waktu itu di mana dan kapan itu memang aku ndak punya data ya. Aku ndak punya data itu sehingga aku nggak bisa menggambarkan ya. Juga sejarah pun tidak mencatat itu. Ya. Maka di sini juga bisa saja ketika Yesus bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Boleh jadi ini era Yohanes Pembaptis sudah selesai. Gitu loh. Yang ada tinggal Yesus. Ya, seperti itu. Maka dia klaim tidak ada seorang pun, karena memang dia satu-satunya. Masalahnya kapan dia menjadi jalan? Ya pada saat itu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad datang. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, apakah Yesus itu jalan kehidupan? Yes. Dan semua kita tahu bahwa ini memang benar-benar yes. Gitu loh. Jadi kalau aku ditanya, aku nggak ragu-ragu jawab. Apakah Yesus jalan dan kebenaran? Iya. Masalahnya kamu tahu nggak kapan itu? Tuh, ya. Dia selesai ya. Seorang pun ya, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Oke. Sekarang yang dijadikan permasalahan di antara, apakah ketika Yesus itu menjadi jalan terus dia menjadi Allah? Nih masalahnya. You punya penafsiran overlapping. Tahu overlapping? Melampaui yang seharusnya. Justru ini adalah penafsiran. Aku tidak menafsirkan. Ini aku tulis apa adanya.
Gitu loh. Kata Yesus, akulah jalan. Apakah kalau dia jalan, dia terus menjadi Allah? Bukan. Yesus itu jalan, gitu loh. Ya, Yesus itu jalan. Ya, tujuannya kemana? Ke Bapa. Ngerti nggak perbedaannya antara jalan dan tujuan? Kalau nggak ngerti, tak bikin sini soal. Satu, jalan ialah. Soal pertama, jalan ialah titik-titik isi. Yang kedua, tujuan ialah titik-titik. Belajar lagi bahasa Indonesia. Judulnya apa di sini? Perbedaan jalan dan tujuan. Nggak mungkin jalan dan tujuan itu sama. Perbedaan jalan dan tujuan. Ini loh. Apa jalan itu? Apa tujuan itu? Aku mau ke rumahnya Pak Ijo. Aku lewat jalan. Jalan mana ya? Jalan desa, lorong. Tapi jalan itu hanya sebatas aku butuhkan ketika aku mau melalui sehingga aku sampai pada Pak Ijo. Bukan titik akhir, karena titik akhir itu ada pada tujuan. Tujuannya siapa? Pak Ijo. Terus apakah jalan itu Pak Ijo? Kan bukan. Sama seperti ini. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Untuk datang kepada Bapa harus melalui jalan Sirot. Kalau Al-Fatihah yang aku sudah sebutkan tadi, Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Aku mumpung ingat. Karena gini, ada teman-teman Kristen yang belum tahu mungkin ya. Dia bilang, Sirotol Mustaqim itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu dikatakan, itu kan ucapan manusia. Memang kalau kita baca sekilas itu menjadi ucapan manusia. Tunjukilah kami. Berarti kan kami yang ngomong. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu banyak yang nggak tahu, itu ucapan manusia, berarti bukan firman. Berarti Al-Quran terkontaminasi dengan bukan firman yang dimasukkan, dijadikan firman. Apakah benar demikian? Nah, sekarang aku jelaskan. Mana Al-Qurannya, Le? Ambil itu. Ya, aku jelaskan kamu. Ini semua 100% tidak ada yang omongannya makhluk, tidak ada. Ini semua yang ada di sini ini omongannya Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ucapannya Allah, maka disebut firman. Firmannya Allah semua sini. 100%. Oke. Terus masalahnya bagaimana cara menjelaskan tunjukilah kami jalan yang lurus. Begini, kata-kata tunjukilah kami jalan yang lurus itu adalah firman Allah yang disampaikan lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebagai ucapan kita yang kita haturkan kepada Allah. Paham? Jadi itu adalah firman Allah yang menjadi ucapan kita ketika kita akan menghadap kepada Allah. Allah sudah, kamu ngomong gini loh. Nah, gampangnya gini loh, kamu sulit memahami. Aku kasih, nanti kalau ketemu aku kamu ngomongnya gini loh. Gitu loh. Tapi yang diomongkan itu tetap dari aku. Dengan, itu nanti kalau ketemu Bapak ngomong merah ya. Nah, dia ngomong, iya Pak, merah gitu. Nah, merah itu jadi ucapan itu, tapi ucapan itu dari aku. Paham? Sama seperti tadi aku bilang, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu firman Allah diajarkan melalui Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya sebagai ucapan mereka. Jadi itu bukan omongan mereka, bukan. Ucapan mereka itu asalnya ya dari firman itu. Betul. Ya? Semoga paham di sini. Mumpung aku ingat tadi aku jelaskan. Ya? Oke. Jadi
nggak tahu, kamu paham nggak dengan penjelasan? Semoga paham lah ya. Dengan cara apa lagi aku menjelaskan supaya kalian paham? Itu adalah firman yang diajarkan kepada manusia menjadi ucapan manusia ketika dia berhadapan dengan Allah. Nah, gitulah ya. Nanti kamu renungi kata-kata itu. Sama seperti ketika kita sholat itu kan, hidupku dan matiku, ya, aku haturkan kepadamu. Gitu. Itu bukan omongannya manusia asalnya, omongannya Allah yang kita sebut firman menjadi ucapan manusia ketika dia menghadap kepada Allah. Yang wama yahya wama mati itu, ya. Oke. Itu udah, ya, kalau kalian belum paham juga pelajarilah ya. Sekarang kita fokus ke sini. Itu tadi aku ngomong ingat. berapa? Udah berapa waktunya? 40. Waduh, harus dikebut ini supaya nggak terlalu panjang, nanti om marah semua terlalu panjang ya. Nah, sekarang kita ke sini. Perbedaan jalan dan tujuan. Jalan ialah, tujuan ialah. Nah, kamu kerjakan di rumah, kamu jawab. Terus pertanyaannya, apakah jalan itu tujuan? Karena ini ya, yang menjadi jalan ini itu Yesus. Ini Yesus. Kan dia klaim. Sedangkan Bapa ini Allah. Gitu loh, ya. Sekarang apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus itu Allah? Kan sudah beda. Ini jalan, ini tujuan. Kalau terlalu sulit lagi, nah seperti tadi kan aku menjelaskan tentang Al-Fatihah, kamu terlalu sulit mungkin ya. Nah, sekarang kalau ini juga terlalu sulit, aku giring ke sini. Ini seperti ya pertanyaan, nah, ada pertanyaan ya. Perbedaan jalan dan tujuan. Maka kamu isi supaya kamu ngerti tadi. Jalan ialah, tujuan ialah, sehingga kamu nanti ngerti bahwa jalan itu bukan tujuan. Seperti ini. Jalan itu siapa? Yesus. Tujuan itu siapa? Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Sehingga apakah jalan itu tujuan? Oh, bukan. Berarti Yesus bukan Allah. Gimana? Jelas ya? Oke lah. Berapa nih? Sudah berapa? 41. Aku kira itu penjelasan dari aku ya. Semoga bisa dipahami ya. Cukup begitu dulu. Dan besok aku akan berusaha menempati janji. Cuman aku nggak janji, cuman aku berusaha sekali. Udah lama di order, di request ya, untuk menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 1 yang itu dipahami oleh teman-teman Islam dengan kontaminasi pemahaman Bible. Gitu loh. Jadi mereka memahami itu sudah terkontaminasi pemahaman Bible. Sekarang bagaimana memahami surat An-Nisa ayat 1 itu secara benar itu gimana? Besok insya Allah. Cuman itu mungkin berseri atau gimana ya? Karena aku harus mengutip dulu kitab Kejadian ya. Itu dari aku. Semoga besok ada waktu, sehat, panjang umur, modnya datang sehingga bisa mengkaji itu untuk kemudian dibagikan kepada kalian. Itu mohon maaf ada salah kata, salah ucap, salah tulis karena mungkin terlalu bersemangat sehingga terburu-buru. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.